Selamat berjumpa lagi dengan kajian pendidikan Pancasila. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua terhadap channel Sejarah Mania tercinta. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dengan klik screen kanan bawah, like dan berikan komen setelah video ini berakhir. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah ideologi Pancasila dalam lintasan sejarah Indonesia merdeka. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah melewati 3 periode sejarah. Ketiga periode itulah yang akan kita angkat menjadi permasalahan, yaitu 1. Masa kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1966, masa kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998, dan terakhir masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Pada video ini kita akan memfokuskan diri pada permasalahan yang pertama, yaitu masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada periode ini Indonesia langsung dihadapkan pada problem tekanan internasional yang sangat berat dan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka. Negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Sekutu, memiliki pemikiran bahwa posisi Indonesia adalah status quo. Artinya apa? Artinya adalah sebagai negara jajahan. Mereka memandang bahwa dengan kekalahan Jepang, sudah seharusnya Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda. Perjuangan menghadapi tekanan Sekutu dan terutama Belanda sangat menguras energi para pemimpin, sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan gagasan-gagasan tentang arah negara. Konstitusi atau undang-undang dasar yang sudah sejak awal diketahui sangat lemah pun tidak dapat segera diperbaiki. Barangkali teman-teman bertanya, apa kelemahan UUD 45? Kelemahan utama undang-undang dasar kita adalah memusatnya kekuasaan di tangan presiden dan sangat kecilnya kekuasaan lembaga-lembaga lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Rendahnya kualitas UUD 45 perlu dimaklumi karena perumusannya hanya dalam waktu singkat. Istilahnya anak-anak sekarang adalah kejar tayang, sehingga banyak pasal yang copy-paste dari Konstitusi Kekaisaran Jepang atau Konstitusi Meiji dan mengganti kata kaisar dengan kata presiden. Semangat yang mengemuka pada saat itu adalah yang penting merdeka dulu, lain-lainnya diatur kemudian. Kita kembali ke konflik Indonesia-Belanda. Meski harus dengan menyanggupi untuk mengganti biaya pemerintahan Belanda di Indonesia selama 45-49 sebanyak 743 juta gulden, akhirnya Indonesia dapat berdiri tegak menjadi negara berdaulat. Ada yang mengejek tentang penggantian biaya yang menjadi hutang pertama Indonesia itu sebagai kekalahan, tanpa mau memahami bahwa dalam diplomasi internasional tidak ada yang menang 100% dan tidak ada yang kalah 100%. Kita perlu melihat 743 juta gulden itulah perolehan yang terbaik yang dapat kita capai. Seperti pidato Bung Hatta pada konferensi meja bundar, melalui jalan itu Indonesia menjadi berdaulat dan konflik dengan Belanda dapat diakhiri. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita
angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Tampaknya situasi internasional tidak bersahabat dengan Indonesia. Sehabis menyelesaikan konflik dengan Belanda, Indonesia harus menghadapi terbelahnya dunia menjadi kapitalis dan komunis. Persaingan dan konflik antar dua kubu itu dikenal sebagai Perang Dingin. Pada awalnya Indonesia berusaha menerapkan politik bebas aktif dan berpuncak dengan diadakannya konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung. Akan tetapi posisi non-blok sulit dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika Amerika Serikat melaksanakan politik containment yang hanya mengenal dua kategori hubungan antar negara, yaitu teman atau lawan. Bung Karno yang anti-imperialisme memilih untuk bersahabat dengan negara-negara sosialis atau komunis dan melawan negara-negara kapitalis. Sikap melawan terhadap negara-negara kapitalis itu antara lain tampak pada kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan asing tahun 1957, merebut Papua dari tangan Belanda tahun 1961-1962, dan konfrontasi dengan Malaysia tahun 62-66. Salah satu jejak penting usaha yang tampak pada periode pemerintahan Presiden Soekarno untuk menegakkan keadilan dalam negeri adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Undang-undang itu membatasi luas tanah maksimum yang dapat dimiliki dengan tujuan sisanya dapat dibagi kepada petani yang tanpa tanah, sehingga setiap petani miskin dapat mengolah tanah miliknya sendiri, bukan hanya sebagai penggarap tanah milik tuan tanah. Undang-undang itu sangat baik bagi petani miskin, tetapi tidak dapat dijalankan sampai sekarang. Jejak lain yang cukup penting adalah diperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia bahwa koperasi merupakan jalan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Bung Hatta yang menjadi pelopor kemudian diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dari pembahasan tentang permasalahan ideologi Pancasila pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dapat diambil pemahaman bahwa situasi internasional sangat mempengaruhi Indonesia dan menjadikan Pancasila tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebagai ideologi negara. Usaha menyusun konstitusi melalui Badan Konstituante gagal, dan usaha untuk menciptakan adil makmur melalui Undang-Undang Pokok Agraria pun baru sampai tahap pengesahan dan bahkan justru menimbulkan banyak pertentangan horizontal. Pembahasan ideologi Pancasila pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dicukupkan sampai di sini. Agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, silakan teman-teman juga mencermati video ideologi Pancasila pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Salam Pancasila, terima kasih.